Topik kita saat ini yaitu mengenai matriks. Nah, matriks itu merupakan suatu materi yang baru buat kalian. Karena apa? Karena matriks itu belum dipelajari di SMP maupun di kelas 10. Jadi yang pertama kali kalian harus mengenal matriks itu dari dasar. Nah, yang pertama ada dia pengertiannya. Pengertian. Apa itu pengertian dari matriks? Matriks adalah kumpulan suatu bilangan ataupun dalam bentuk huruf dan ekspresi lainnya yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang tersusun dalam baris dan kolom. Oke. Nah, contohnya. Nah, jadi matriks itu boleh dia berbentuk persegi, boleh dia berbentuk persegi panjang dengan cara penulisannya itu menggunakan kurung biasa ataupun kurung siku. Ini dia, kurung biasa ataupun kurung siku. Contohnya apa? Misalkan ada matriks ini dia. Angkanya itu adalah 2, 0, 1, negatif 2, 1, 3. Ini. Terus boleh juga misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kan katanya tadi kumpulan suatu bilangan ataupun huruf ataupun ekspresi lainnya. Bilangan itu yang mana? Ini yang di dalamnya. Ini dia bilangan. Oke? Yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Berarti dari sini mana yang berbentuk persegi? Yang ini, yang kedua, yang menggunakan kurung siku. Terus yang ini berbentuk persegi panjang. Jadi bebas ya, boleh berbentuk persegi, boleh berbentuk persegi panjang. Tersusun dalam baris dan kolom. Nah, di sini siapa yang sebagai baris, siapa yang sebagai kolom? Kalau ke bawah itu namanya baris. Berarti yang ini adalah baris pertama. Terus ini adalah baris kedua. Kalau yang ini, inilah baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Terus, siapa yang namanya adalah kolom? Kalau kolom itu susunannya ke samping. Berarti jadinya ini kolom pertama, yang ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Yang ini juga, ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Itulah dia pengertian dari matriks. Nah, ada juga yang perlu kalian ketahui. Angka-angka ataupun nanti kalau ada huruf di dalam suatu matriks, itu namanya adalah elemen ataupun entry dari matriks. Elemen atau entry atau anggota dari matriks, itu maksudnya. Ingat ya, angka-angka ataupun huruf di dalam matriks itu namanya elemen. Oke, itulah pengertian matriks. Yang kedua, kita mau tahu notasi dari matriks. Notasi matriks. Nah, kalau matriks itu penulisannya, notasinya menggunakan huruf kapital. Huruf kapital. Contohnya matriks ini matriks ini kita namakan dengan matriks A. Berarti dia matriks A. Penulisan A-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Terus itu kalau untuk matriksnya, itu kan untuk matriksnya. Nah, selanjutnya di dalam matriks A itu ada apa? Ada elemennya. Elemen-elemen dari matriks, elemennya. Penamaannya itu menggunakan huruf non kapital. Huruf non kapital. Dengan cara penamaannya, ini kan tadi matriks A. Berarti kalau matriks A huruf kapital A besar.
Jadi kalau elemennya menggunakan huruf non kapital dari sim A besar, berarti jadinya ini dia A, I, J. Apa itu A, I, J? Siapa sih I, J-nya? I, J itu adalah dengan masuknya baris ke I, baris ke I, dan kolom ke J. Karena apa? Karena di dalam matriks ada baris dan ada juga kolom. Contohnya apa? Contoh, misalkan ada matriks B dengan anggotanya adalah 2, 0, negatif 1, 1, 2, 7. Ini dia. Nah, terus ini dia kita mau mencari, misalkan Miss bikin baris ke 1 dan kolom kedua. Baris ke 1 dan kolom kedua. Berarti ini menjadi apa? Matriksnya matriks apa tadi? Matriks B, ya kan? Berarti kita gunakan B kecil di sini. Oke. Terus baris ke 1. Baris itu tadi kan I, baris ke 1. Berarti I-nya jadi 1. Dan kolom kedua, berarti J-nya menjadi 2. B1, 2. Siapakah baris pertama dan kolom kedua dari sini? Baris pertama mana? Ini baris pertama, ya kan? Ini baris pertama. Kolom kedua siapa? Ini kolom kedua. Jadinya angka di baris pertama dan kolom kedua itu adalah angka 0. Bisa ya? Dia berada di posisi baris pertama dan kolom kedua. Yang ini dia. Baris pertama dan kolom kedua. Barisnya kan baris pertama, kolomnya kolom kedua. Atau misalkan apa lagi? Misalnya baris kedua dan kolom ketiga. Berarti itu maksudnya menanyakan B2, 3. Siapa baris kedua kolom ketiga? Baris kedua kolom ketiga. Berarti itu adalah si 7. Bisa ya melihatnya? Ini dia di baris kedua dan kolom ketiga. Berarti angkanya adalah 7. Nah, inilah dia mengenai notasi matriks. Selanjutnya ada dia dinamakan dengan ordo. Ordo itu untuk menyatakan ukuran matriks. Ordo. Ordo itu adalah ukuran matriks dalam M baris dan N kolom. Jadi contohnya ini dinyatakan jadinya dalam bentuk M kali N ya. Contoh, ada dia matriks A, anggotanya adalah 2, 0, 1, 2, 3, 4. Ini anggotanya. Oke. Ukuran dari matriks A adalah ukuran matriks A. Itu dia terdiri dari berapa baris ini? Terdiri dari 1, 2, 3. Terdiri dari 3 baris. 3 baris. Terus terdiri dari berapa kolom? 1, 2. Dari 2 kolom. Berarti ordonya ini adalah ordo matriks A. Ordo matriks A itu adalah baris kali kolom. Baris kali kolom. M kali N. Barisnya berapa tadi? 3. Jadinya 3 kali kolom. Kolomnya berapa? 2. 3 kali 2. Atau bisa kita tulis dengan kayak gini. A 3 kali 2. Matriks A yang berordo 3 kali 2. Jadi tahu ya cara membuat ordo atau ukuran suatu matriks. Nah, inilah dia pengenalan dasar mengenai matriks. Sekarang kita mau membahas mengenai jenis-jenis matriks. Jadi jenis-jenis matriks itu terbagi atas yang pertama berdasarkan jumlah baris dan kolomnya. Jumlah baris dan kolomnya.
Nah, ada yang dinamakan dengan matriks baris. Matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya apa? Contoh ada suatu matriks A dengan susunannya misalkan 0, negatif 5, 1, 4. Nah, ini dia. Ini dinamakan dengan matriks baris. Kenapa matriks baris? Karena dia hanya terdiri dari satu baris. Jumlah kolomnya boleh berapa aja, boleh 10, boleh 100, boleh berapa aja. Yang penting barisnya hanya satu. Ingat ya, kalau dinamakan dengan matriks baris berarti hanya terdiri dari satu baris. Terus yang kedua, ada dia namanya matriks kolom. Kalau matriks kolom berarti dia kebalikan dari matriks baris, yaitu yang hanya terdiri dari satu kolom. Jadi jumlah barisnya boleh berapa aja, yang penting kolomnya hanya satu. Contoh matriks A, dia susunannya misalkan 0, 1, 2, 3, ya kan? Ini dia, barisnya ke bawah banyak, ada sampai berapa baris ini? Ada sampai 1, 2, 3, 4. Tapi kolomnya hanya satu, itulah yang dinamakan dengan matriks kolom. Nah, yang ketiga itu dia matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang. Kalau udah dibilang matriks persegi panjang, berarti dia berbentuk persegi panjang. Matriks yang berbentuk persegi panjang. Berarti kalau dia berbentuk persegi panjang, bagaimana jumlah baris dan kolomnya? Nah, kalau baris itu kan bawah, kalau kolom itu kan ke samping. Sementara persegi panjang itu kan kayak gini. Antara lebar dengan panjangnya itu beda dia. Kalau di dalam matriks yang lebar ini dinamakan dengan apa? Baris, ya kan? Terus yang panjang ini dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan kolom. Berarti kesimpulannya, kalau dinamakan dia matriks persegi panjang, itu maksudnya adalah jumlah baris dan kolomnya berbeda. Bisa ya? Oke. Terus setelah itu kalau ada matriks persegi panjang, berarti ada juga matriks persegi. Yang keempat itu matriks persegi. Matriks persegi. Berarti kalau matriks persegi apa? Matriks yang berbentuk persegi. Nah, kalau dia berbentuk persegi, berarti dia jumlah baris dan kolomnya bagaimana? Jumlah baris dan kolomnya sama, ya kan? Karena dia berbentuk persegi. Kalau barisnya 3, kolomnya juga harus 3. Kalau barisnya 2, kolomnya juga harus 2. Tahu ya? Jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, inilah dia jenis-jenis matriks berdasarkan jumlah baris dan kolom. Sekarang yang kedua itu berdasarkan pola elemennya, berarti bentuk susunan anggotanya. Ada dia namanya matriks 0. Nah, kalau matriks 0 berarti semua elemennya bernilai 0. Bernilai 0. Contohnya apa? Contohnya ada matriks A,
Kalau dikatakan semua elemennya bernilai 0, berarti ya 0 aja dibuat. Ini dia, 0. Entah pun dia itu berbentuk persegi panjang ataupun dia berbentuk persegi. Pokoknya kalau semua anggotanya bernilai 0, itu namanya matriks 0. Terus yang kedua, matriks diagonal. Matriks diagonal. Matriks diagonal ini terbentuk dari matriks persegi. Karena apa? Hanya di matriks persegi lah ada namanya diagonal. Ini ya. Misalkan Miss buat ada matriks persegi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke. Nah, kalau dikatakan matriks persegi, berarti jumlah baris dan kolomnya sama. Lihat ini, barisnya ada berapa? Barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa? Kolomnya juga ada 3. Dinamakan diagonal di dalam matriks persegi, itu namanya ada diagonal utama. Diagonal utama itu yang ini. Inilah dinamakan dengan diagonal utama. Oke. Tandai di sini. Diagonal utama. Dan ada yang namanya diagonal sekunder. Diagonal sekunder atau diagonal samping. Mana diagonal sekunder? Yang inilah dia, diagonal sekunder. CEG ya, CEG. CEG. Ini namanya adalah diagonal sekunder atau diagonal samping. Jadi ingat ya, kalau ada ditanyakan diagonal utama dengan diagonal sekunder. Jadi ini balik lagi kita ke matriks diagonal. Matriks diagonal itu maksudnya adalah matriks persegi. Matriks persegi yang diagonal utamanya tidak semua bernilai 0, tidak semua bernilai 0, dan elemen lainnya 0. Elemen lainnya bernilai 0. Bernilai 0. Contohnya apa? Contohnya itu ada matriks A. Ingat ya, harus matriks persegi. Misalkan Miss bikin ini adalah 0, 0, 0, terus habis itu di sini 2. Nah, ini 0 juga, 0, 1, 0, baru ini 0, 0, 3. Oke, lihat pengertiannya. Matriks persegi yang diagonal utamanya tidak semua bernilai 0. Tidak semua bernilai 0. Berarti boleh ada 0? Boleh, tapi nggak boleh semua. Ini dia kan, diagonal utamanya yang ini. Oke, diagonal utamanya yang ini. Nah, berapa nilai diagonal utamanya? Nilainya adalah 0, 1, sama 3. Ada nolnya? Ada. Tapi tidak semua bernilai 0. Ada 1, ada 3. Jadi kalau 0 semua boleh? Nggak boleh. Kalau 0 semua itu namanya adalah matriks 0. Terus kalau dia nggak ada nolnya boleh. Misalkan di sini 1, boleh. Yang penting tidak semua bernilai 0, atau juga boleh tidak ada yang 0 pada diagonal utama. Tapi elemen lainnya di luar dari diagonal utama itu harus bernilai 0. Kan ini diagonal utamanya. Berarti di luar dari diagonal utama yang mana? Yang ini. Ini tuh harus bernilai 0. Itulah namanya matriks diagonal. Ingat ya. Terus selanjutnya ada yang namanya matriks identitas. Matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas ini lebih gampang lagi mengingatnya. Kalau matriks identitas itu juga matriks persegi, merupakan matriks persegi.
matriks persegi yang diagonal utamanya itu bernilai 0 dan elemen lainnya bernilai 0, diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya adalah 0. Oke, jadi dia kalau matriks identitas diagonal utamanya itu harus hanya satu, tapi anggota atau elemen di luar dari diagonal utama itu bernilai 0. Contohnya matriks A, ingat ya syaratnya dia harus matriks persegi. Kenapa harus matriks persegi? Karena kita melihat diagonalnya. Contohnya A 1 0 0 1, ya kan? Ini kan berordo berapa nih? Berordo 2 kali 2 karena jumlah barisnya 2, kolomnya 2. Berarti ini matriks persegi. Terus karena dibilang dia matriks identitas, berarti diagonal utamanya harus 1. Mana diagonal utamanya? Ini diagonal utamanya. Sudah 1 kah? Sudah. Terus elemen lainnya apa? Bernilai 0. Di luar dari diagonal utama itu bernilai 0. Paham ya? Untuk biasi matriks identitas. Selanjutnya itu adalah matriks segitiga. Matriks segitiga itu adalah matriks persegi yang elemen di atas atau di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ingat ya, di atas atau di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi di luar dari itu ya nggak boleh 0. Yang boleh 0 itu hanya angka di bawah atau di atas diagonal utamanya. Kita masuk ke contoh. Contohnya ada dia matriks A dengan anggotanya adalah misalkan 1, 2, negatif 1, baru habis itu ini 0, ini 3, 4, terus ini 0, 0, 2. Oke. Terus ada matriks B, anggotanya itu misalkan adalah 2, 0, 0, 1, negatif 1, 3. Oh ini enggak, ini 0. 1, negatif 1, 0, baru 3, 2, 1. Nah, ingat ya syaratnya adalah harus matriks persegi. Sekarang perhatikan, elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Di bawah diagonal utama. Diagonal utamanya mana? Yang ini kan? Inilah diagonal utamanya, yaitu si 1, 3, 2. Terus lihat, angka di bawah diagonal utamanya bernilai 0 enggak? Yang ini bernilai 0. Berarti ini namanya matriks segitiga. Terus kalau yang ini diagonal utamanya mana? 2, negatif 1 dengan 1. Nah lihat, angka di atas diagonal utamanya 0 enggak? Ini diagonal utamanya. Di atasnya yang mana? Yang ini. Bernilai 0 enggak? Bernilai 0. Berarti ini namanya matriks segitiga. Nah, di mana letak segitiganya, Miss? Inilah dia letak segitiganya. Yang ini. Yang ini kan jadi membentuk segitiga dia kan? Sini. Nah, ini dia jadi membentuk segitiga. Inilah yang dinamakan dengan matriks segitiga atas. Berarti ingat ya, kalau dibilang segitiga atas, berarti angka di bawah diagonal utamanya yang 0. Angka di bawah diagonal utamanya yang 0. Kalau dia matriks segitiga atas. Terus kalau yang ini mana bentuk segitiganya? Yang ini bentuk segitiganya. Ini, lihat, membentuk segitiga kan? Dia segitiga. Berarti ini dinamakan dengan apa? Matriks segitiga bawah, karena bentuk segitiganya di bawah. Matriks segitiga bawah. Jadi ingat, kalau dikatakan matriks segitiga bawah, berarti di atas diagonal utama lah yang 0. Jadi paham ya? Inilah dia jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemennya. Oke, selanjutnya dia di sini ada namanya transpose matriks.
Transpose matriks itu adalah menukar posisi antara baris dan kolom. Antara baris dan kolom. Jadi yang aturannya dia sebagai baris itu berganti menjadi kolom. Yang aturannya dia sebagai kolom berganti menjadi baris. Itu namanya transpose matriks. Jadi kalau contohnya ada matriks A. Nah, mau membuat matriks transposnya bagaimana? Jadi A transpose. Ada dia lambang T yang agak naik sedikit. Kita langsung saja ke contohnya. Ada matriks A, matriksnya itu adalah 1, 2, 3, 3, 5, 7, 2, 1, 1. Kita mau mencari A transposnya. Berarti ini dia. A transposnya adalah tukar posisi antara yang baris jadi kolom. Jadi contohnya ini kan 1, 2, 3, ini kan dia sebagai baris ini, 1, 2, 3. Jadi buatlah mereka itu sebagai kolom. Berarti 1, 2, 3, yang sebagai ini kan mereka sebagai kolom. Salah miss. Ini mereka sebagai kolom. Ganti mereka menjadi sebagai baris. 1, 2, 3 ganti jadi baris. Jadi kayak gini kan. 1, 2, 3. Oke, bisa ya. Terus ini 3, 5, 7 kan sebagai kolom. Ganti menjadi baris. 3, 5, 7. Itu juga dengan yang ini 2, 1, 1, 2, 1, 1. Inilah yang dinamakan dengan transpose matriks. Paham ya? Untuk lebih paham, masuk kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, berarti ini A transposnya adalah 2, 1, 4. Ini kan sebagai kolom, ganti menjadi baris. Jadinya 2, 1, 4. Terus 1, 4, 5. Jadinya 1, 4, 5. 4, 5, 3. 4, 5, 3. Coba perhatikan. Antara matriks A dengan matriks A transposnya itu sama, ya kan? 2, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 5. Padahal sudah diubah, tapi anggotanya tetap sama. Jika antara matriks A dengan transposnya itu sama, ini kan matriks A dengan matriks A transpos sama, itu dinamakan dengan matriks simetris. Dinamakan dengan matriks simetris. Ingat ya, kalau ada nanti muncul apa sih maksudnya matriks simetris? Matriks simetris adalah jika matriks awal dengan matriks setelah ditranspos itu menghasilkan bentuk yang sama. Paham ya? Selanjutnya itu mengenai kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks artinya dua matriks dikatakan sama. Dua matriks itu dikatakan sama jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen yang sama. Jadi ingat ya, namanya juga sama. Berarti kalau sama dari kiri dan kanan itu harus sama. Di kiri satu, kanan juga harus satu. Inilah juga dinamakan dengan kesamaan dua matriks. Ordonya sama, misalnya sama-sama ordo 2 kali 3. Berarti kalau misalkan matriks A berordo 2 kali 3, matriks B juga harus berordo 2 kali 3. Terus udah ordonya sama, elemennya atau anggotanya juga harus sama, gak boleh ada yang berbeda satu pun. Itulah yang dinamakan dengan kesamaan dua matriks. Langsung kita ke contoh. Contohnya, diketahui matriks A itu anggotanya adalah setengah, 0, 5, dan 9. Dan matriks B itu anggotanya sin V per 6, 0, akar 25, dan 3 kuadrat. Berarti kita masukkan dulu anggota dari matriks B ya. Anggota dari matriks B itu adalah sin V per 6. Nilai V itu 180 derajat. Berarti sin 180 bagi 6. Berapa? 30. Sin 30. Berapa sin 30? Setengah. Terus 0 ya tetap 0. Akar 25, 5.
3 kuadrat 9. Nah, bagaimana nilai antara matriks A dengan matriks B? Sama kan? Berarti kesimpulannya bisa dikatakan matriks A dan matriks B itu adalah sama. Sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Yang pertama, jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks berikut adalah, berarti kita mau menjumlahkan elemen dari diagonal utamanya. Oke, diagonal utamanya yang mana ini? Ini kan 5, negatif 10, 1. Ini diagonal utamanya. Berarti kita mencari jumlahnya. Berarti sama dengan 5 ditambah dengan negatif 10, terus ditambah dengan 1. Sama dengan 5 tambah negatif 10, berarti menjadi 5 kurang 10 tambah 1. 5 kurang 10, negatif 5. Tambah 1, itu sama dengan negatif 4. Ini berarti hasil jumlahnya. Masih gampang contoh yang pertama. Masuk kita ke contoh yang kedua. Diketahui matriks yang ini 2, B kurang 1, 0, 0, 1, 0, A tambah B, 2A tambah C, 3 adalah matriks diagonal. Berarti kamu harus ingat dulu apa sih matriks diagonal itu. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, berarti kita mau mencari A, B, dan C. Ingat dulu, matriks diagonal itu bagaimana? Matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonal utamanya tidak semua bernilai 0. Boleh bernilai 0, boleh, tapi tidak semua. Tapi elemen di luar diagonal utamanya itu harus 0. Jadinya ini, diagonal utamanya kita perhatikan dulu. Yang ini kan diagonal utamanya 2, 1, 3. Oke. Nah, di luar dari ini itu harus bernilai 0. Berarti itulah yang kita gunakan dalam mencari A, B, dan C-nya. Jadinya, siapa yang paling gampang untuk kita cari dulu? A tambah B, mungkinkah duluan kita cari? Enggak, karena langsung memuat 2 variabel, nggak bakalan dapat. 2A tambah C juga enggak, memuat 2 variabel. B kurang 1 bisa, karena hanya memuat 1 variabel. Nah, B kurang 1. Bagaimana lah nilai dari si B kurang 1 ini? Sama dengan apa? Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Dia berada di luar diagonal utama. Katanya kan kalau matriks diagonal, di luar dari diagonal utamanya itu bernilai 0. Berarti jadinya si B kurang 1 kan di luar dari diagonal utama. Berarti B kurang 1 ini bernilai 0. Jadinya B kurang 1 sama dengan 0. Dapatlah nilai B sama dengan negatif 1 pindah menjadi positif 1. Selesai, dapat yang B. Berarti dari si B ini bisa kita beranjak dalam mencari yang A. Yang ini ya kan? Dimana nilai dari A tambah B itu sama dengan berapa? A tambah B juga sama dengan 0. Kenapa? A tambah B ini berada di luar diagonal utama. Ingat selalu, kalau matriks diagonal di luar dari diagonal utama itu bernilai 0. Jadinya A tambah B sama dengan 0. Dimana B-nya sudah kita dapat adalah 1. Jadinya A tambah 1 sama dengan 0. Dapatlah nilai A sama dengan negatif 1. Selesai. Sekarang kita mencari yang C. Nah, yang C berarti kita beranjak ke sini ya. 2A tambah C juga sama dengan 0 karena berada di luar diagonal utama. Dimana A-nya adalah negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 tambah C sama dengan 0. Negatif 2 tambah C sama dengan 0. Dapatlah C-nya sama dengan negatif 2 menjadi positif 2. Yang ditanya adalah nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, berarti nilainya itu A, B, dan C. Negatif 1, B-nya 1, C-nya 2. Inilah dia jawabannya. Bisa ya? Oke, selesai kita untuk contoh yang kedua. Ini dia contoh yang ketiga. Diketahui matriks segitiga atas. Berarti ingat ya bagaimana matriks segitiga atas itu. C sama dengan 1, 2, 3, Y kurang 1, 5, 7, 0, X kurang 4, Y 6. Nilai X yang memenuhi adalah, kita jawab, kalau dibilang matriks segitiga atas, berarti elemen di bawah diagonal utamanya yang 0. Diagonal utamanya kita tandai dulu. Ini diagonal utama 1, 5, 6. Elemen di bawah diagonal utama harus 0. Mana dia? Berarti yang ini. Ini dia. Ini harus 0.
Terus yang ditanya nilai X yang memenuhi. Berarti kita mau mencari nilai X. Nah, kalau langsung kita ambil yang ini, X kurang 4Y, nggak boleh. Karena apa? Masih dua variabel, nanti nggak dapat kita. Berarti kita ambil dulu si Y yang kurang 1 ini. Y kurang 1 lah kita pertama kerjakan. Berarti Y kurang 1 sama dengan apa? Sama dengan 0, karena dia di bawah diagonal utama. Y kurang 1 sama dengan 0, dapatlah nilai Y sama dengan 1. Yang kedua, bisalah kita lanjut ke sini. X kurang 4Y sama dengan apa? Sama dengan 0. Jadinya X kurang 4 kali Y-nya berapa tadi? 1 sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0. Dari sini dapatlah dia nilai X-nya sama dengan 4. Inilah dia jawabannya. Sekarang contoh yang keempat. Diketahui matriks A sama dengan 1, 4, 9, 2A tambah 3, negatif 5, 5A tambah 1. Nah, dari ini bentuknya ini berarti ini matriks yang berordo 3 kali 2 ya, karena terdiri atas 3 baris dan 2 kolom. Dan matriks B-nya 1, 4B kurang 4, A kurang B, negatif 5, 6 kurang B. Jika A sama dengan B, berarti mereka ini matriks yang sama. A sama dengan B, maka A transpose adalah, oke, kita coba kerjakan ya. Katanya kan matriks A sama dengan B, kita mau mencari A transpose. Nah, kalau mau mencari A transpose, berarti kita harus tahu semua nilai-nilai di matriks A. Sementara matriks A itu ada dia yang ini 2A tambah 3, yang ini 5A tambah 1. Jadi bagaimana biar dapat nilainya ini? Kita buatlah si yang dikasih tahu tadi, yaitu A sama dengan B. Berarti jadinya A sama dengan B, di mana matriks A itu adalah si 1, 4, negatif 9, terus 2A tambah 3, negatif 5, 5A tambah 1. Sama dengan matriks B. Siapa matriks B-nya? Si 1, 4, B kurang 4, A kurang B, negatif 5, 6 kurang B. Oke? Nah, kita kan mau mencari nilai dari matriks A. Berarti kita harus tahu berapa nilai A-nya ini biar dapat nilai 2A tambah 3, 5A tambah 1. Nah, kalau kita masukkan ini, kan katanya matriksnya matriks yang sama. Berarti 2A tambah 3 ini posisinya di baris pertama dengan kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Berarti dia sama dengan posisi di matriks B yang baris pertama, kolom kedua. Siapa di matriks B yang baris pertama, kolom kedua? Si A kurang B. Dari situ kita tahu 2A tambah 3 sama dengan A kurang B. Tapi kalau kita buat itu sekarang untuk mencari nilai A-nya, itu nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena jadi memuat dua variabel. Berarti kita harus tahu berapa nilai B-nya biar bisa dapat yang ini. Oke, kita harus tahu nilai B-nya. Bagaimana mencari nilai B-nya? Berarti kita pasangkan dengan siapa? Yang ini lah ya kan? B kurang 4 dengan negatif 9. B kurang 4 dengan negatif 9. Karena apa? B kurang 4 pasangannya di matriks yang lain adalah negatif 9. Jadinya B kurang 4 sama dengan negatif 9. B sama dengan negatif 9 tambah 4. Dapatlah nilai B sama dengan negatif 5. Oke. Setelah dapat nilai B negatif 5, bisa kita cari nilai A? Bisa. Bagaimana? Tinggal masukkan aja, ya kan? Ini buat di sini ya. 2A tambah 3 sama dengan A kurang B. Berarti jadinya 2A tambah 3 sama dengan A kurang B. B-nya berapa? B-nya negatif 5. Berarti A kurang negatif 5. 2A tambah 3 sama dengan A tambah 5. Dekatkan yang sejenis. Berarti jadinya 2A kurang A sama dengan 5 kurang 3. A sama dengan 2. Dapat nilai A sama dengan 2. Setelah dapat nilai A sama dengan 2, bisalah kita cari bentuk matriks A, yaitu berapa nilai dari 2A tambah 3, berapa nilai dari 5A tambah 1. Jadinya 2A tambah 3 itu sama dengan 2 kali A-nya 2, 2 kali 2 tambah 3. Berapa ini? 2 kali 2, 4, tambah 3 sama
dengan 7. Yang selanjutnya adalah 5A tambah 1. 5A tambah 1 sama dengan 5 kali A-nya 2 tambah 1. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Berarti bentuk dari matriks A adalah 1, 4, negatif 9, 1, 4, negatif 9. Ini 2A tambah 3 nilainya 7. Terus negatif 5, 5A tambah 1 adalah 11. Inilah matriks A. Sekarang kita mau mencari nilai dari A transposnya. A transpos berarti tukar posisi antara baris dengan kolom. Nah, ini mereka sebagai kolom 17, berarti ganti mereka sebagai baris. Jadinya bentuknya adalah 1, 7. Terus ini ganti sebagai baris 4, negatif 5. Ini ganti sebagai baris negatif 9, 11. Inilah dia A transposnya. 1, 4, negatif 9, 7, negatif 5, 11. Berarti tertukar. Yang aturannya ini dia A-nya itu berarti berordo berapa ini? Berordo 3 kali 2, jadi ganti berordo 2 kali 3. Namanya juga menukar posisi antara baris dan kolom. Oke, selesailah pembelajaran kita hari ini mengenai pengenalan matriks. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss, atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.